Andi, aku akan melawanmu sampai mati. Kau anak haram. Lepaskan aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Siapa kau? Aku istri Wei Guoqiang. Apa yang baru saja terjadi? Bos He ditampar oleh wanita itu. Kudengar wanita itu adalah istri Wei Guoqiang. Wei Guoqiang? Wei Guoqiang bukan orang biasa. Kau akhirnya meneleponku. Istrimu datang ke perusahaanku dan menamparku dan bilang aku selingkuhan. Selesaikan ini. Kedua, kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang hubungan kita. Kau tahu kerusakan apa yang akan terjadi. Ketiga, jangan datang padaku lagi. Andi. Aku tahu. Aku meneleponmu sebelumnya untuk mengingatkanmu tentang istriku. Dia memeriksa tas dan ponselku dan menemukan beberapa informasi tentangmu. Aku tidak tahu bagaimana dia menemukanmu. Aku menjelaskan padanya. Tapi aku tidak bisa benar-benar menjelaskan hubungan antara kita padanya. Jadi untuk penjelasanku, dia tidak percaya. Aku minta maaf. Siapa yang berani menyinggungnya atas namamu? Apa kau akan membiarkanku menunggu tongkatnya? Berapa lama kau mencoba menyakitiku? Bagaimana mungkin aku menjebakmu? Aku hanya ingin membalasmu. Hanya saja, ada beberapa perselisihan di keluargaku belakangan ini. Aku tidak menyangka akan melibatkanmu. Aku sangat menyesal. Andi, setelah usia 50, seseorang akan merasa segalanya tidak ada artinya. Hanya anak-anak mereka sendiri. Bisnis Anda tidak bisa jadi kekhawatiran saya, dan saya tidak ingin diganggu oleh siapapun. Karena Anda. Andi, kecuali Anda, tidak ada yang akan berbicara seperti itu kepada saya. Lautan. Saya dengar istri Wei Guoqiang datang menemui Anda. Dan dia menampar Anda. Berita buruk cepat menyebar. Nyonya Wei datang kepada Anda. Karena dia sangat marah. Saya sudah memeriksanya untuk Anda. Tepat setelah tahun baru Imlek. Wei Guoqiang mengajukan cerai. Dia tidak punya cara untuk langsung memberitahunya hubungan antara kalian berdua. Jadi Nyonya Wei bersikeras bahwa Anda adalah selingkuhannya. Tidak heran Nyonya Wei sangat curiga sehingga dia langsung datang kepada saya. Wei Guoqiang adalah pria tanpa tanggung jawab. Dia melakukan itu kepada ibuku. Dan dia masih melakukannya kepada istrinya. Jika itu masalahnya, wanita ini menyedihkan. Dia memukul Anda. Tapi Anda bersimpati padanya. Saya mencoba memikirkan dari sudut pandangnya. Setelah bertahun-tahun sebagai pasangan, wanita pasti tidak bisa menerima kenyataan bahwa ingin bercerai. Jika kualitas psikologis wanita ini buruk, dia mungkin bisa menjadi gila. Seperti ibuku oleh Wei Guoqiang. Jadi wanita. Dengan perkembangan zaman selama bertahun-tahun, masih hanya ada dua cara, sabar dan masalah. Tampaknya mereka tidak bisa hidup tanpa pria. Sial. Jadi itu. Anda adalah wanita yang aneh. Anda tidak pernah bergantung pada siapapun dari kehidupan hingga psikologi. Itulah yang paling saya kagumi dari Anda. Jangan memuji saya terlalu tinggi. Lain kali Nyonya Wei datang lagi, tolong minta satpam untuk menghentikannya. Saya tidak ingin dipukul lagi. Jangan khawatir. Andi,
Ada rencana yang disesuaikan untuk mengakuisisi Hongsing. Lihat apakah ada masalah. Nanti saya akan memberitahu mereka untuk memodifikasinya. Oke, kamu taruh file di sana. Andi, wanita itu datang lagi. Yang mengaku sebagai istri Wei Guoqiang. Dia duduk di pintu masuk perusahaan. Di mana satpamnya? Dia tidak menangis, dia tidak membuat keributan, dia tidak menggunakan kekerasan. Satpam tidak punya alasan untuk mengusirnya. Kamu pikir apa yang harus kita lakukan? Kita tidak melakukan apa-apa. Biarkan dia sendiri. Oke. Andi, Duduk. kita bertemu dengan grup Hongsing dan melakukan percakapan baru dengan mereka. Mereka punya beberapa permintaan baru. Saya sudah menyusunnya. Syarat apa kamu bacakan untuk saya? Pertama, jumlah investasi, mode investasi, dan periode operasi rekan investor. Sedangkan pihak A dan pihak B telah berhasil menandatangani kontrak operasi di No 481 Jalan Urumqi, Shanghai. Oke, saya akan membacanya. Saya akan membalas tepat waktu. Oke, saya serahkan file ini juga kepadamu. Oke. Kami pergi dulu. Andi, kamu belum makan siang. Makan sesuatu dulu. Ada apa? Apakah dia sudah pergi? Tidak, dia keras kepala. Sepertinya dia akan menunggu kamu sampai kamu pulang kerja. Oke, saya menyerah. Saya tidak bisa membiarkannya sering datang ke sini untuk mencegat saya. Di mana dia? Dia hanya duduk di luar. Saya sarankan saya mengundangnya untuk masuk. Tidak, saya akan menemuinya. Oke. Sayang, kamu di mana? Saya di kantor. Ada apa? Saya mengalami hal yang memalukan. Saya pikir saya harus memberitahumu, jadi aku bisa menghiburmu. Katakan padaku. Aku punya teman. Dia adalah teman sekamarku di kuliah. Dia memulai bisnis dengan istrinya. Mereka punya pencapaian yang cukup baik. Tapi semua harta dikendalikan oleh istrinya. Bos besar ini sangat miskin. Dia tidak punya uang yang bisa dia kendalikan sendiri. Dia tidak bahagia karena istrinya yang pelit. Jadi, Dia menggunakan namaku untuk meminjam 500.000 dari perusahaannya sendiri. Dia menyembunyikannya dan menghabiskannya diam-diam. Tapi, ketika aku makan siang dengan klienku hari ini, aku kebetulan bertemu istrinya. Sementara klien ada di sana, istrinya menuntut 500.000 dariku. Dia bertanya kapan aku akan mengembalikan uangnya. jadi kamu yang kena getahnya. Tentu saja. Aku tidak bisa memberitahu istrinya. Kalau itu suaminya yang mengambil uang ini. Kalau aku jujur, akan ada gempa di keluarganya. Kamu teman yang sangat baik. Tapi klienmu puas denganmu. Aku sudah menjelaskan padanya. Aku tidak ingin mereka merasa aku punya masalah harus kas. Perusahaanku bahkan tidak punya 500.000. Itu akan memalukanku. Dia meneleponku tadi. Dia memohon padaku untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku pikir ada yang tidak beres. Kalau suatu hari istrinya tiba-tiba terpancing dan dia menuntutku, kerugianku akan lebih besar daripada keuntungannya. Benar kan? Aku tidak mengerti kenapa istrinya tidak memberinya uang untuk dibelanjakan Dia meskipun bisa mereka kaya. membelanjakannya. Tapi dia tidak bisa menghabiskannya secara boros. Istrinya memintanya bahwa setiap kali dia membelanjakan uang, dia harus mendapatkan faktur. Dia ingin tahu apa yang telah dia lakukan. Aku penasaran. Saat ini faktur untuk beberapa sen sulit ditemukan. Saya mengerti. Tapi mereka tidak saling menghormati dan saling percaya. Sangat membosankan untuk hidup bersama. Ya. Jadi kita tidak bisa mempelajarinya nanti. Saya bertanya padamu. Sulit bercerai di Cina. Tergantung. Jika kamu bilang sulit, sebenarnya tidak sulit. Jika kamu bilang mudah, sebenarnya tidak mudah. Ambil contoh teman saya dan istrinya. Mereka adalah pasangan dan mitra. Sekeluarga sulit untuk dipisahkan, harta juga sulit dibagi. Tergantung apa yang mereka pikirkan. Beruntung mereka tidak punya anak. Jika mereka punya anak akan sangat buruk. Setelah kamu pulang kerja, jangan pelit pada diri sendiri. Makan apa yang perlu kamu makan. Saya perlu bertemu seseorang. Seseorang yang tidak bisa saya tinggalkan. Siapa? Sangat tidak tahu malu.
Mengganggumu. Siapa? Tidak. Tapi kecuali kamu, saya belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Saya harus pergi. Selamat tinggal. Dah. Xiao Li, ajak wanita itu ke sini. Oke. Kamu akhirnya mau bertemu saya. Kamu jamin tidak akan menggunakan kekerasan. Saya bisa membiarkanmu masuk ke ruang rapat untuk duduk dan berbicara dengan saya dengan Saya tenang. pergi ke Beijing kemarin. Saya bekerja di pagi hari. Saya datang ke sini begitu tiba di Shanghai. Saya lelah dan sedikit tenaga sekarang. Bawa dia naik. Saya mengikuti mediasi di pengadilan pagi ini. Apakah kamu tahu perbedaan antara cerai dengan kesepakatan? Dan cerai dengan gugatan. Aku tidak mempelajari hukum pernikahan. Kamu bisa pulang dan mempelajarinya. Sejak awal Wei Guoqiang tidak siap untuk bercerai dengan kesepakatan. Dia langsung menceraikan aku melalui pengadilan. Aku pergi ke pengadilan hari ini karena ini. Apa yang harus aku katakan agar kamu percaya padaku? Perceraianmu tidak ada hubungannya denganku. Dia ingin memberikan semua properti yang dimiliki orang tua itu kepadamu. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Kamu sengaja tidak meninggalkan uang untukku. Kemudian dengan semua properti yang dimiliki orang tua itu, kamu dan dia hidup bahagia. Aku punya cukup uang. Aku tidak perlu memikat suamimu. Kamu pikir aku bodoh? Aku bodoh? Jika tidak ada hubungan antara kamu dan dia, mengapa Wei Guoqiang bersemangat membuat Hyunli menulis catatan untuk meninggalkan semua warisan untukmu? Perkataan mulut tidak ada jaminannya. Aku sudah mengajukan agar kamu melakukan perbandingan dana dengannya untuk mengkonfirmasi dalam catatan yang disebut hubungan darah. Besok kamu akan pergi ke Beijing denganku. Jangan menggunakan catatan notaris untuk mengambil propertiku. Aku tahu bahwa apapun yang aku katakan kamu tidak akan percaya. Karena kamu begitu mampu. Kamu bisa memeriksa pendapatanku, domestik dan internasional. Tentang seseorang menggunakan namaku untuk bercerai dan mencuri properti orang lain. Aku tidak akan bekerja sama. Bagaimana dengan apa yang aku katakan? Simpan saja. Hyunli adalah pelukis terkenal, dia punya banyak uang. Sebagai pewaris, tidak mungkin kamu tidak mengetahuinya. Tahun itu orang tua itu hidup sendirian. Kemudian dia diambil oleh kami. Sudah puluhan tahun berlalu. Sekarang seorang kecantikan muncul tiba-tiba dan menyatakan bahwa dia terkait dengannya dan mengambil semua propertinya. Omong kosong. Kamu bermaksud mengambil semua propertinya dan hidup bahagia bersama Wei Guoqiang. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Presiden He, ada 2 orang di luar yang ingin bertemu dengan Anda. Mereka mengaku berasal dari pengadilan. Orang dari pengadilan. Aku butuh kamu pergi ke Beijing untuk identifikasi. Tolong dukung aku. Jadi kamu tidak mengundangku. Kamu menculikku. Kamu pintar. Kamu tidak perlu aku jelaskan lebih lanjut. Menghindar tidak bisa menyelesaikan masalah. Biarkan aku menyelesaikannya. Ada 2 masalah sekarang. 1, kamu bercerai. 2, pria tua itu meninggalkan catatan untuk memberikan semua properti kepada saya. Hubungan antara saya dan Tuan Wei bukan seperti yang kamu bayangkan. Dan aku tidak pernah bertemu pria tua ini sebelumnya. Jika dia ingin meninggalkan propertinya untukku, aku meragukannya. Tidak akan ada rezeki jatuh dari langit. Pada umumnya rezeki jatuh dari langit tanpa alasan. Berhubungan dengan penipuan. Kamu bercerai. Kamu tidak bisa menunjukkan bukti bahwa aku adalah orang ketiga. Tapi kamu akan menyalahkanku bahwa aku adalah orang ketiga di depan umum. Ini adalah fitnah. Aku mempertahankan hakku. Aku meragukan tujuan kunjunganmu. Untuk keamanan pribadiku, aku butuh pengacaraku hadir. Halo, aku ingin menelepon polisi. Ada seorang wanita yang tidak aku kenal. Dia bilang aku adalah orang ketiga yang merusak keluarganya. Dan dia membawa beberapa orang yang mengaku berasal dari pengadilan untuk membawaku pergi. Prosedurnya tidak legal. Aku berada di gedung kantor Sheng Xuan. Tolong kirim polisi secepatnya. Oke, sebelum kamu tiba, aku akan menyuruh satpamku mengendalikan mereka semua. Kamu berani menelepon polisi? Awasi mereka sebelum polisi tiba. Kamu pikir menelepon polisi bisa menyelesaikan masalahmu? Jangan terburu-buru. Kita bisa mendiskusikan apa yang tidak kita sepakati dengan sabar. Halo, Lautan, kamu sedang apa? saya sedang berbicara dengan Presiden Chen dari Taiwan. Kamu mau apa?
Istri Wei Guoqiang datang lagi. Dia minta saya ke Beijing untuk identifikasi. Saya sudah hubungi polisi. Jangan khawatir, saya akan segera sampai. Presiden Chen, saya ada urusan, kita bicara lain kali. Oke, kita bicara lain kali. Saya pergi dulu. Kamu datang ke sini sekarang. Presiden He salah ucap. Ini benar-benar salah ucap. Kami bukan dari pengadilan. Datang ke sini. Kami ingin kamu bekerja sama dengan kami untuk melakukan identifikasi DNA ini. Dengan cara ini kita tahu apa yang terjadi. Ini baik untuk kita semua. Menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikannya dengan sempurna. Yang mengejutkan saya, kamu memanggil polisi. Kenapa kamu memanggil polisi untuk hal kecil seperti ini? Kita duduk dan bicara. Untuk mencari tahu masalah ini. Lalu kita selesaikan. Presiden He. Saudara, saya pikir kita harus pergi. Hubungi Tuan Huo sekarang. Ini perusahaan Tan Songming. Lalu kenapa? Tan Songming akan menghormati Tuan Huo. Hubungi sekarang. Ini tidak baik. Andi sudah lama membenci Wei Guoqiang, menyayangi Nyonya Wei. Tapi sekarang dia merasa bahwa belas kasihannya murah dan konyol. Mereka adalah orang yang sama. Jadi Andi memutuskan untuk membatalkan belas kasihan, melakukan apa yang harus dia lakukan, untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya, untuk mengakhirinya. Lalu membawa kedamaian ke dalam hidupnya lagi. Itu mereka. Yaitu mereka. Andi. Lautan. Pak, saya adalah atasannya. Ini adalah pengacara Nyonya He. Dia akan mewakilinya. Apa kamu baik-baik saja? Presiden Tan. Halo. Maaf merepotkanmu. Adik Han. Lau Huo, kenapa kamu datang ke sini? Kapan kamu tiba di Shanghai? Kenapa tidak memberitahuku? Saya kembali akhir pekan lalu. Saya belum sempat mengajakmu keluar. Kamu juga terlalu sibuk. Tidak ada waktu luang. Kita bertemu di sini. Lau Wei, kamu juga datang ke sini. Lau Huo. Lama tidak bertemu. Maaf. Kamu datang ke sini untuk kami. Banjir menghantam kuil naga. Kita adalah teman. Apa yang terjadi? Adik Tan. Saya menyarankan. Kita tidak perlu melibatkan terlalu banyak orang. Hal kecil ini tidak layak memakan sumber daya polisi. Mari duduk dan cari tahu apa yang terjadi. Kita selesaikan melalui negosiasi. Bagaimana menurutmu? Oke. Kita ikuti Lau Huo. Mari duduk dan ngobrol. Oke, ayo mari. Para polisi. Ini adalah urusan internal perusahaan kami. Lau Huo, kamu datang. Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa saya datang ke sini? Kamu bahkan membuat Lau Huo datang ke sini. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Xia Orong. Senang bertemu denganmu di sini. Lau Huo. Tidak heran Nyonya Wei bisa membuat masalah di sini tanpa takut. Ada yang mendukungnya. Tapi Wei Guoqiang tidak sederhana. Mereka tidak peduli dengan perasaan, mereka peduli dengan kemampuan. Tidak heran ada gugatan cerai di antara mereka. Kamu tidak perlu khawatir. Aku akan menanganinya. Terima kasih Lautan. Tidak perlu kamu berterima kasih padaku. Pergi.
Hal yang terjadi hari ini, semua adalah kesalahanku. Jadi, aku harus meminta maaf padamu dulu. Andi. Melalui berbagai petunjuk, aku membantu Tuan Hyunlee menemukanmu. Kamu adalah satu-satunya cucu kandungnya. Setelah Tuan Hee mengetahui ini, dia terkena stroke karena terlalu bersemangat. Dan dia meninggal. Sebelum dia meninggal, si kakek membuat wasiat untuk memberikan semua hartanya kepada Andi. Aku adalah pelaksana wasiat ini. Dan aku di sini hari ini menyampaikan kepada Andi, apakah kamu ingin menerima atau menolak warisan ini? Sebagai pendukung Tuan Hyunlee, aku mempertanyakan keaslian wasiat ini. Aku juga. Di hadapan pihak berwenang dan orang yang bersangkutan, aku setuju untuk mengambil sampel untuk perbandingan DNA. Menurut Hukum Warisan Republik Rakyat Tiongkok yang diumumkan pada 10 April 1985, selama wasiat telah melalui notarisasi dalam kondisi prasyarat. Setelah identifikasi DNA keaslian, itu membuktikan apakah wasiat tersebut menyatakan keinginan sebenarnya dari si pembuat wasiat dan apakah si pembuat wasiat membuat wasiat di bawah penipuan. Setelah terbukti, jika wasiat tidak valid, hal ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Jadi kamu tidak perlu memanggilku gadis manja atau cucu lagi jika wasiat berlaku. Itu bukan urusanmu. Maka aku tidak mengerti, mengapa kamu tidak langsung mengatakannya pada awalnya, tapi sekarang kamu mengatakannya. Karena itu hanya masalah waktu sebelum kamu mengajukan gugatan lain. Masukkan namaku sebagai pihak. Selama surat wasiat ini masih berlaku, kamu akan terus memanggilku Kokwete. Kamu dan aku sama-sama lelah, dan aku juga orang yang menghargai reputasi. Jadi aku ingin kamu untuk menemukan lembaga penilaian yang diakui secara hukum secepat mungkin. Lalu kita bisa membuat janji. Kita semua sekali untuk selamanya. Dan tolong jangan datang padaku lagi. Jiwa Mr. Hee di surga pasti sangat senang melihat itu. Warisannya bisa dialihkan ke orang yang tepat sesuai keinginannya. Kurasa kita harus menyelesaikan masalah ini seperti ini. Aku akan mentraktir kalian semua makan malam nanti. Hanya untuk berterima kasih pada kalian semua. Karena meluangkan waktu untuk melakukan ini, oke? Wei Guoqiang berhenti. Kamu baru saja bilang untuk menyerahkan warisan ke orang yang tepat. Siapa yang kamu maksud? Jika aku tidak datang ke Andi, apakah kamu akan pura-pura surat wasiat sudah disampaikan? Dan tanpa sepengetahuan Andi, kamu langsung mengambilnya. Itu rencanamu dari awal, bukan? Itu menyimpang. Atau kamu bisa membawanya ke pengadilan. Sekarang Andi sudah setuju untuk menerima permintaanmu untuk bukti DNA. Jadi masalah hari ini akan diselesaikan dengan memuaskan. Kurasa kita semua bisa pergi sekarang. Jangan membuat keributan di perusahaannya lagi. Jangan pergi. Mr. Huo, tolong katakan sesuatu. Ayo. Bukankah itu semua sudah jelas? Maaf, aku ada janji makan malam. Dan aku lihat kita semua punya urusan. Jadi mari kita pergi sekarang. Bagaimana menurutmu, Mr. Hua? Tan benar. Itu yang kukatakan. Kamu dan istrimu semua ini. Lakukan saja dengan benar di belakang pintu tertutup. Mengapa membuat kekacauan seperti ini? Kami tidak akan berada di sini untuk mengganggu kamu hari ini. Jadi ayo pergi. Kita bisa membuat janji setelah selesai. Lawyer Liu, tolong. Sampai jumpa. Andi. Bagaimana kamu bisa setuju untuk melakukan tes DNA? Apa kamu tidak membuka diri? Lihatlah sikap Nyonya Wei. Apakah dia akan membiarkan saya pergi jika saya tidak melakukannya? Tapi hasil DNA tidak bisa disangkal. Kamu akan mewarisi semuanya sendiri. Nyonya Wei sudah mengincar setengah dari harta itu. Kamu pikir dia akan melupakannya?
Sebenarnya saya hanya melakukan review terakhir tentang hukum waris negara. Dia bertindak sebagai pendukung, mungkin untuk menantang surat wasiat. Dia bahkan bisa mengajukan tuntutan penipuan probate. Menuduh saya bersekongkol dengan Wei Guoqiang untuk menipu Tuan He, bertindak sebagai kerabat Tuan He. Menurut hukum acara perdata domestik, siapapun yang mengajukan harus memberikan bukti. Dia bisa mengajukan pernyataan saksi. Semua ini bisa membuktikan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan Tuan He sebelumnya. Dan saya lebih khawatir tentang ini. Jika dia memberikan kesaksian melawan saya di pengadilan, saya dalam bahaya terbongkar. Dena hanya membuktikan bahwa saya memiliki hubungan dengan Tuan He dan saya bukan penipu. Itu tidak bisa membuktikan apapun. Dan kamu melihatnya tadi. Wei Guoqiang tidak mengakui hubungan saya dengannya, hanya menunjukkan hubungan saya dengan Tuan He. Jadi saya mengambil risiko. Memilih yang lebih ringan dari dua kejahatan. Kamu benar. Jadi apa selanjutnya? Makan malam bersama? Kamu benar-benar perlu mentraktir saya makan malam sebagai penghiburan untuk saya saat ini. Mungkin kamu akan mengantar saya pulang dalam kondisi saya. Saya sepertinya tidak bisa menyetir. Itu cukup bagus. Awalnya aku khawatir kamu mungkin marah. Sejauh ini ada kemajuan. Ya. Aku sangat gugup sampai lupa minum air. Nggak heran aku haus banget. Ayo pergi. Musik klasik. Aku tahu sedikit tapi bukan ahlinya, jadi aku nggak sebagus Dr. Zhao. Tapi kalau ada pertanyaan, aku bisa coba jawab sebisaku. Itu teman kecil yang ceroboh itu ya. Kamu masih khawatir? Kalau kita lanjutkan gugatan ini, nggak baik buat reputasi kamu sebagai wanita genit. Aku nggak khawatir soal ini. Aku lebih khawatir sama Nyonya Wei, wanita cerai yang nggak punya uang. Mungkin bisa melakukan hal ekstrim apa aja. Lihat aja sikapnya hari ini. Kayaknya dia berani ngelakuin apa aja. Aku bakal kena imbas masalah kamu tahu. Wei Guoqiang ini. Sejak dia nemuin aku selalu kena masalah. Aku masih mikirin satu pertanyaan. Wei Guoqiang ini mau ngapain sih? Orang kayak dia. Mindahin semua harta ke kamu. Nggak sedih apa dia? Bukan punya dia. Dia cuma ikutin wasiat. Tapi kamu sama dia cuma ada hubungan darah, nggak ada kasih sayang. Aku dengar. Buat nyenengin dia beberapa orang. Beli lukisan Pak Hi khusus dengan harga mahal. Harusnya dibilang. Setengah harta Pak Hi itu punya dia. Dan dia masih tergolong muda dan kuat sekarang. Apa dia beneran rela ngasih harta besar ke kamu? Cuma buat ganti rugi. Aku nggak percaya sih. Dan orang kayak dia. Pergi ke gugatan cerai dengan heboh. Nggak normal. Apa benar kayak yang Nyonya Wei bilang? Wei Guoqiang awalnya mau punya semua warisan ini. Aku cuma dipakai sama dia. Tapi selalu ada celah dalam rencana. Dia tidak menyangka Nyonya Wei benar-benar bisa menemukan saya. Mungkin saja. Sekali kata. Banyak keraguan, jadi kamu harus hati-hati. Jika itu yang terjadi, saya akan mengambil semua harta dan tidak meninggalkan apapun untuknya. Lihat bagaimana keadaannya. Saya akan mengawasi untukmu. Kamu urus saja pekerjaanmu. Kenapa saya merasa bahwa hal ini akan berlanjut? Seperti lubang hitam yang tak terduga tentang warisan. Kenapa Wei Guoqiang tidak berkomunikasi dengan saya sebelumnya? Lebih seperti jebakan yang dia buat sendiri. Tapi dia menyeret saya ke dalam jebakan ini dan kenapa? Ada yang aneh tentang ini. Demi saat ini perhatikan semuanya lebih baik. Perkataan Tan Zhongming membuat Andi lebih bingung. Dia tidak mengerti maksud Wei Guoqiang. Lebih lagi dia tidak mengerti kenapa Hyun Lee meninggalkan harta yang besar untuknya.
Apa itu kompensasi? Tidak perlu. Apa karena rasa bersalah? Tidak ada artinya. Mereka yang gagal sudah ditakdirkan untuk gagal. Dan dia tidak bisa memaafkan semua ini menggantikan ibunya. Lebih enggan untuk berhubungan dengan Wei Guoqiang. Tapi meskipun begitu, dia tidak bisa membiarkan Wei Guoqiang memanfaatkannya. Halo, Apakah kamu ada waktu akhir pekan ini? ada apa? Identifikasi DNA. Mari kita buat jam 9 pagi hari Sabtu. Saya sudah menghubungi agen penilaian di Beijing. Benar-benar berwibawa. Kamu bisa mengatur sebelumnya. Ayo, apa niatmu? Andi. Jangan berpikir buruk tentang saya. Sejauh menyangkut ibumu, saya sangat buruk. Tapi bukan untukmu. Aku masih punya kesempatan untuk menebus sesuatu yang menjadi milikmu. Seharusnya itu menjadi milikmu. Ini juga merupakan keinginan terakhir Pak He. Dia berkata di ranjang kematiannya. Dia malu padamu, dia tidak berani menemuimu. Cerita seperti ini. Kalau hanya beberapa juta aku akan percaya. Tapi warisan yang membuat Nyonya Wei begitu gila. Aku tidak percaya kamu akan menjadi orang suci yang tidak peduli sepeser pun. Sebelum identifikasi DNA, aku harap kamu bisa menyiapkan retorika yang bisa aku terima. Retorika yang logis dan empiris. Aku bisa memberimu 30 menit untuk wawancara. Kalau tidak, aku akan membuatmu tahu kemampuanku dalam menangani warisan-warisan ini dalam 1 hari. Sehingga tidak ada yang bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun, termasuk diriku sendiri. Oke. Terima kasih atas rasa hampir tak berperasaanmu. Ini mungkin dasar dari pekerjaanmu. Aku tidak akan berbicara denganmu sendirian. Aku tidak punya waktu. Dan sekarang, aku sedang dalam periode sensitif perceraian. Juga tidak nyaman. Tapi Andi, aku ingin kamu percaya padaku. Warisan ini, aku tidak akan mendapatkan apapun. Dan ketika semuanya selesai, aku tidak akan membuatmu membayar kembali. Kamu bisa menggunakannya dengan berani dan tenang. Karena itu bagaimanapun adalah kompensasimu. Aku tidak menerima kebohongan. Jangan bertindak impulsif. Halo, Kurasa pesawat sudah mendarat. aku di sini, kamu bisa tenang. Tebak di mana aku? Kamu di mana? Kamu mau kemana nanti? Kamu di Beijing. Aku sedang mengunjungi pelanggan di Hebei. Tapi aku dengar kamu akan datang ke Beijing. Saya baru saja berbicara dengan klien tentang itu. Dan klien benar-benar mengerti. Cara saya memandang cinta lebih serius daripada persahabatan. Kamu tahu apa? Saya akhirnya menyadari apa yang disebut sehari tanpa melihatnya seperti 3 musim. Dan bagaimana rasanya menatap dengan cemas sampai mata lelah, menderita. Halo. Kamu tidak senang saya di sini. Tidak. Baiklah, sampai jumpa nanti. Kamu punya teman di sini. Apakah kamu ingin mengatur untuknya? Tidak. Hanya Andi yang tahu itu. Dia tidak sekuat penampilannya. Kota yang tidak dikenal. Realitas yang rumit. Itu membuatnya kewalahan. Ketika Andi merasa cemas, mendengar suara Bao Yifan, dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dengan keberadaannya, Andi tiba-tiba merasa rileks.
Dia pikir dia akan bertemu Bao Yifan. Andi memiliki beberapa harapan di hatinya. Terima kasih sudah datang. Saya pikir saya akan pusing ketika melihatmu. Tidak terduga, tidak semenjengkelkan yang kamu pikirkan. Saya mengatakannya sebelumnya. Santai dan nikmati pengejaran. Hatimu akan mengenali arah lebih cepat daripada akal. Tapi serius. Saya sangat khawatir sebelum datang. Kamu bahkan tidak akan melihatku. Bukan karena saya tidak ingin melihatmu. Ada banyak urusan pribadi yang terjadi. Ceritanya panjang. Jika tidak nyaman untukmu mengatakannya, saya tidak perlu bertanya. Saya lebih peduli pada waktu yang saya habiskan bersamamu. Baiklah. Baru-baru ini sejumlah besar warisan datang kepada saya tanpa alasan. Saya akan tes DNA besok. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Yang saya tahu hanyalah saya seorang yatim piatu. Bukan begitu. Siapa yang meneleponmu sebelumnya? Berhubungan dengan ayah yang disebut-sebut itu. Aku khawatir padamu, aku harus pergi. Jangan pergi. Aku sudah kewalahan. Aku tidak ingin berurusan denganmu lagi. Kamu tidak perlu khawatir bagaimana menghadapiku. Aku mencintaimu karena kamu adalah dirimu. Yang lain itu tidak penting dan tidak mempengaruhi tujuan. Jujur saja aku benar-benar tidak ingin berbohong padamu. Aku sebenarnya tidak mengenal diriku sendiri. Siapa aku? Dari mana aku berasal? DNA siapa yang aku bawa? Sebenarnya aku datang ke sini karena terpaksa. Aku sangat berharap. Aku tidak tahu apa-apa. Mereka tidak datang mencariku dan tidak meninggalkan warisan apapun. Kurasa kamu tidak perlu memikirkan hal-hal itu. Kamu sempurna. Aku akan mendukungmu dalam apapun yang kamu lakukan, oke? Melindungimu jika diperlukan. Permisi, ini kartu kunci kamu. Terima kasih atas bantuannya. Tidak apa-apa, aku akan pergi menemui teman. Hubungi aku jika ada yang dibutuhkan. Kamu banyak membantu. Seharusnya begitu. Aku akan pergi. Lautan khawatir padaku. Minta Laoyan ikut denganku. Sangat perhatian. Tidak. Harta yang sangat besar itu akan membuat banyak orang kehilangan akal. Untuk memastikan, tidak kemana-mana malam ini. Tetap di hotel saja. Pergi. Nona He. Tan memintaku untuk menemanimu. Mobil sudah siap, ayo pergi. Andi bisa naik mobilku. Dia dan aku masih ada beberapa hal yang ingin dibicarakan. Oke. Tan punya pesan lagi untukmu. Apa? Apa yang menjadi hakmu adalah milikmu. Ambil saja tidak apa. Jangan sungkan dengan siapapun. Apapun yang terjadi, dia akan bangkit. Ada benarnya juga. Ayo pergi. Ibumu. Kenapa dia mencari aku? Pasti bukan hal yang baik. Halo Bu Bao. Selamat pagi, Andi. Sudah lama tidak bertemu. Aku agak merindukanmu. Apa yang baru saja kau panggil aku? Kamu masih memanggilku Bu Bao. Sudah waktunya untuk mengubah sebutan. Maaf Bu Bao, mungkin kamu salah paham. Bao Yifan ada di mobilku sekarang. Mungkin aku akan memintanya bicara denganmu. Ya Tuhan, bukankah dia sedang berada di Hebei? Kenapa dia ada di Shanghai sekarang? Peribahasa lama itu benar, aku tidak bisa mengendalikan anakku. Andi, aku mengirim seseorang untuk memberimu stroberi dan sayuran hasil kebun sendiri. Semuanya organik. Tidak terlihat bagus di luar, tapi rasanya enak. Haruskah aku mengirimnya ke kantor atau rumah? Aku sudah sampai di Shanghai. Kurasa AC di kantormu terlalu panas. Buah dan sayuran ini akan cepat layu. Kenapa tidak kamu beri aku alamat rumahmu? Aku akan mengirimkannya ke keamanan di lingkunganmu. Dingin tidak mudah rusak. Mudah bagimu untuk mengambilnya setelah pulang kerja. Tidakkah kamu pikir ini ide yang bagus? Terima kasih banyak. Tapi aku tidak di Shanghai sekarang. Aku di Beijing. Apa yang mau dilakukan ibuku? Dia membawakanku sekotak buah dan sayuran. Meminta alamat. Aku akan memberitahunya.
Ibu, kamu tidak perlu repot seperti ini. Kenapa kamu bicara panjang lebar? Kalau mau alamat Andi, langsung tanya saja padaku. Tapi, aku tidak bisa memberitahumu sekarang. Baiklah ibu, aku sedang menyetir. Aku tidak akan memberitahumu. Dah. Mereka sudah pergi ke Beijing. Lao Yan. Andi, aku tahu check-in MU berjalan lancar tadi malam. Jadi aku tidak mengganggumu. Dan ini adalah Bao Yifan. Wei Guoqiang. Apa kabar? Oke, mereka semua sudah di sini. Ayo kita ke sana. Tunggu aku di luar. Andi, ketika laporan keluar, aku akan memberitahumu. Kurasa aku akan pergi saja. Lao Yan. Terima kasih. Kurasa tidak ada yang salah denganku. Hubungi aku jika ada sesuatu. Terima kasih. Kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Jangan anggap serius wanita seperti itu. Orang bodoh pun bisa melihatnya. Mr. Wei adalah generasi ayahmu. Wanita yang bercerai pada dasarnya 0 IQ. Jika dia menemukan selingkuhannya itu saja. Yang dia lakukan hanyalah membuat masalah untuk selingkuhannya. Setelah itu dia akan menemukan bahwa orang dan uang akan kosong. Dan jika dia tidak bisa menemukan selingkuhannya, dia mungkin mencari musuh imajiner di mana-mana. Celakalah siapapun yang berurusan dengan wanita seperti itu.
kamu baik-baik saja? Oke, aku mengerti. Tidak ada yang perlu dibicarakan, hubungi saja polisi. Aku punya pengacara di Beijing. Aku menyuruhnya datang segera. Halo, saya ingin melapor ke polisi. Seorang wanita baru saja mencoba menabrak saya dengan mobilnya. Saya berada di garasi bawah tanah. Seharusnya ada kamera di sini untuk membuktikannya. Saya tidak terluka, tapi teman saya sedikit terluka. Saya berada di Beijing Kanghua Mingyuan. Pusat forensik garasi bawah tanah di sini. Benar. Oke, saya akan menunggu Anda. Apakah kamu baik-baik saja? Bisa berdiri? Sakit. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Aku hanya butuh pelukan. Ayo pergi ke rumah sakit. Tulang-tulang baik-baik saja, tidak ada masalah. Hanya beberapa memar kecil. Cukup istirahat beberapa hari saja. Bagaimana kalau kita MRI? Mungkin tidak bisa terlihat jelas. Itu sudah cukup jelas. Itu tidak perlu. Kenapa buang-buang uang? Tidak, sakitku sangat parah. Mungkin aku harus meresepkan sesuatu. Kamu ada beberapa memar. Cukup istirahat beberapa hari saja. Tidak masalah. Ini berikutnya. Dokter. Biarkan aku lihat. Aku tidak merasa baik dengan bagian ini. Apakah benar-benar sakit? Sakit. Tapi dokter bilang kamu baik-baik saja. Tidak, bagaimana dia bisa bilang begitu? Mungkin kita harus pergi ke rumah sakit lain. Kamu ini laki-laki. Sedikit sakit dan ingin ciuman terus. Dan ingin pelukan. Tidak malu kamu? Aku terluka saat bertugas. Itu saja yang aku minta. Apa yang perlu malu? Tidak kamu lihat di serial TV. Tidak peduli seberapa heroik atau jantan prianya. Dia pasti kalah kalau bertemu dengan si wanita. IQ, EQ semua nol. Aku hanya mencoba untuk manja. Nona dia. Tentang hal ini, kami sudah mempelajari beberapa hal. Kami akan menanganinya. Halo Pak Polisi, halo. Menurut rekaman CCTV di tempat parkir, wanita ini sengaja menabrak kami, bermaksud menakut-nakuti. Apakah jelas dia gila? Kami hanya meminta, tidak kami meminta kalian berdua untuk menegakkan hukum dengan adil. Kalau tidak kita harus memanggil pengacara. Bawa dia ke penjara. Aku tidak peduli berapa biayanya. Kita akan memperjuangkan kasus ini sampai akhir. Tidak perlu negosiasi. Tenang saja. Kami akan menegakkan hukum dengan adil. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, kita akan pergi. Terima kasih. Sakit. Pengacara sedang dalam perjalanan. Kapan kamu punya pengacara? Pengacara Tan sendiri. Dia khawatir tentang aku. Jadi dia sudah mengatur semuanya. Lautan. HMPH. Kalau Wei Guoqiang tidak berbohong, ketika hasil verifikasi DNA keluar, aku akan mewarisi semua harta Hyun Lee. Sekarang Nyonya Wei khawatir Wei Guoqiang dan aku bersekongkol untuk uang. Tapi, ada kekhawatiran lain. Untuk melihat apakah validator bersekongkol dengan orang lain. Tapi begitulah Nyonya Wei ini mampu menghancurkan mobil dan orang tanpa skru. Jika tes tidak sesuai keinginannya, ketika dia menemukan dirinya tanpa uang, aku akan dalam bahaya lebih besar. Jadi memanggil polisi adalah hal yang benar. Kamu harus menyerang duluan. Biarkan dia tenang dulu di penjara. Bahkan jika dia tidak bisa masuk sekarang, letakkan batu sandungan di kakinya. Biarkan dia jatuh dan sadar. Apa hal-hal? Lakukan apa yang dia inginkan. Kamu baik-baik saja. Yaitu tergantung bagaimana aku mengatakannya. Tentu saja kamu benar. Seseorang mencoba menyakitiku. Aku akan memanggil polisi untuk membela diri. Dia seharusnya merencanakan semuanya. Apakah kamu ingin Tuan Wei menangani wanita itu? Aku tidak ingin punya kontak dengannya. Kalau aku memikirkannya, saya bersatu dengannya. Untuk mencapai tujuan tertentu, saya akan merasa sangat jijik. Tuan Wei seharusnya mempertimbangkan sikapmu dalam perhitungannya. Ada satu hal yang membuat saya penasaran. Seseorang dengan statusnya perceraian yang begitu mencolok itu tidak masuk akal.
Jadi semakin jauh kamu darinya semakin baik. Setidaknya dalam waktu dekat ini, jangan mengaku memiliki hubungan apapun dengannya. Tentu saja, dengan sikapmu yang konsisten terhadapnya, kamu tidak akan mengaku memiliki hubungan apapun dengannya. Itu aneh. Tuan Wei merancang rencananya. Kamu tahu benar-benar mengikuti arus. Memanfaatkan tren. Maksudmu? Dia memanfaatkan permusuhanku terhadapnya. Menjauhkanku darinya. Lalu apa yang ingin dia lakukan? Saya tidak tahu tentang itu. Tapi dari pengamatan saya, dia seharusnya tidak memiliki niat jahat terhadapmu. Baiklah, kamu bisa berhenti mengamatinya. Seseorang yang bahkan tidak ingin saya bicarakan. Kamu tidak perlu memperhatikannya. Ya. Sesuatu yang tidak kamu sukai. Bagaimana mungkin saya melakukannya? Jika kamu tidak melakukannya, saya juga tidak. Mari kita ganti topiknya. Tidakkah kamu ingin tahu mengapa saya sangat mencintaimu? Apa kamu sedang bercanda lagi? Topik ini lebih canggung. Ada hal lain. Ini sedikit canggung. Saya tahu saya tidak akan melakukannya lagi. Apakah mantan pacarmu menanyakan pertanyaan ini? Kamu adalah satu-satunya pengecualian. Gadis lain tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Tapi saya belum menjadi pacarmu. Mengapa kamu begitu sombong? Sebelum saya bertemu denganmu, saya memang melakukannya. Tapi kemudian saya bertemu denganmu. Saya rela merendahkan diri. Kamu tidak bisa duduk seperti ini dengan pinggang yang sakit. Ubah posisimu. Senang rasanya bisa berpelukan. Oke, aku tidak ada masalah di sini. Ini adalah sertifikat properti. Dan 3 set Kansai. 2 set di Shanghai dan 1 set di Beijing. Koleksi berharga Hyunli. Dan beberapa uang tunai. Kalau kamu ada waktu, luangkan waktu untuk melihatnya. Oke, terima kasih. Aku tidak ada masalah. Aku harus kembali nanti. Dan menjelaskan kepada Tuan Wei. Aku juga tidak ada masalah. Aku juga harus pergi. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tolong antar tamu kita keluar. Aku khawatir Wei Guoqiang akan menipumu. Sekarang sepertinya aku salah. Hal-hal kecil ini. Kalau dia benar-benar ingin menipu kita, aku takut kita sulit untuk tahu. Jadi kalau dia serius dengan warisan ini, tidak perlu menghabiskan waktu sebanyak ini. Kamu benar. Tapi apa maksudnya? Lupakan saja. Tidak masalah kalau dia benar-benar ingin memberimu kompensasi. Atau melakukan penebusan. Bagaimanapun hal-hal ini sekarang milikmu. Kamu jauhi dia di masa depan apalagi. Aku sudah mengirim seseorang untuk mengawasi Nyonya Wei, agar dia tidak mengganggumu lagi di masa depan. Bagus. Sebenarnya tidak masalah bagaimana Wei Guoqiang berpikir. Tidak masalah juga apa yang dipikirkan istrinya. Aku harap hal ini berakhir di sini. Aku tidak akan dan tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan mereka. Itu bagus. Halo. Halo, aku dengar dari pengacara. Kalian sudah selesai bertemu. Apakah kalian sudah mendapatkan kunci dari 3 rumah itu?
Sertifikat kepemilikan properti. Proses transfernya harus selesai sebelum diserahkan kepadamu. Aku akan menjelaskan kepadamu kunci dari 3 rumah itu. Saya hanya mengambil kunci rumah di Beijing. Karena banyak koleksi karya kaligrafi dan lukisan. Semua ada di ruangan itu. Saya akan menjaganya untukmu. Tentu saja keamanan di Beijing juga sangat baik. Tapi seiring waktu berlalu, semua orang tahu bahwa tidak ada yang tinggal di rumah itu. Sulit untuk menjamin tidak ada yang akan mengambil risiko. Saya harap kamu bisa memindahkan barang-barang ini ke rumah di Shanghai secepatnya. Saya akan membantumu mengatur transportasinya. Ini juga memudahkanmu untuk mengelola. Selain itu sempatkanlah segera periksa rumah di Shanghai itu. Apa saja langkah keamanan yang perlu dipasang? Ini adalah hal pertama. Dan, Tolong beritahu saya apa motivasimu. motivasi? Andi. Barang-barang yang ditransfer ke kamu. Bukankah lebih mudah bagimu untuk tidak menghubungi saya? Apakah kamu menanyakan ini? Penjelasan ini tidak logis. Kamu bisa meninggalkan satu set kunci cadangan rumah di Shanghai, memindahkan semuanya, lalu menyerahkannya kepada saya. Bagus. Bantahanmu luar biasa. Pertama. Kemudian. Hal pertama harus diselesaikan, seperti yang kamu katakan. Bagaimana dengan yang kedua? Ini tentang kasus kecelakaan lalu lintas. Dia dibebaskan bersyarat. Menunggu sidang lebih lanjut. Tapi katanya, dia tidak mengakui hasil identifikasi DNA. Dia sedang mencari tahu setelah dia keluar. Andi, saya ingatkan kamu. Perhatikan keselamatanmu dalam periode terakhir ini. Bagaimanapun juga jumlah warisan ini tidak kecil. Sedikit orang yang rela kehilangannya. Permisi. Apakah istrimu pernah mendukung Pak He sebelumnya? Jika iya, sejauh apa? Saya bisa mempertimbangkan memberinya sebagian warisan. Tidak perlu. Karena awalnya, Mr. He tinggal di asrama karyawan. Hal seperti kunjungan dan perawatan, saya lakukan sendiri. Lagi pula mereka hanya kerabat jauh. Dia tidak perlu mendukungnya tanpa kewajiban kan. Kamu bersikap adil dan masuk akal terhadap mantan istri saya. Ini bagus. Tapi tidak perlu saat ini. Karena semua orang baik-baik saja. Tidak perlu memanfaatkanmu. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Di masa depan, jika ada hal buruk terjadi, dan kita punya kesempatan, saya harap kamu bisa mengingat percakapan kita hari ini. Dunia ini tidak bisa diprediksi. Andi, kamu masih muda. Ada lebih banyak jalan keluar. Pertanyaan terakhir. Apakah ada cara untuk menahan istrimu yang mengganggu saya? Masalah warisan sudah selesai. Perceraian adalah antara kalian berdua. Saya harap dia tidak akan mengganggu saya lagi. Saya sudah berusaha. Tapi sayangnya, emosinya terlalu bergejolak. Tidak ada cara. Andi, kamu belum makan. Jangan pura-pura peduli pada saya tidak membutuhkannya. Saya akan menutup telepon jika sudah selesai. Ada beberapa rumah dalam warisan. Satu set alamat komunitas. Andi kenal. Cukup kenal sehingga tidak perlu navigasi. Cukup kenal sehingga tidak perlu panduan. Kakap kenal sehingga dia tidak berani mendekati alamat ini. Atau bahkan tidak berani memikirkannya. Karena itu juga komunitas Weiwei. Halo. Benar-benar kamu. Saya pikir saya salah di belakangmu.
Saya ingin mengundangmu ke rumah saya untuk minum kopi. Atau mari kita cari kedai kopi di sebelah gerbang. Saya datang untuk melihat rumah yang baru saja dipindahkan ke nama saya. Kamu akan pindah ke sini. Hanya saja rumah itu baru saja dipindahkan ke nama saya. Saya datang untuk melihat-lihat. Rumah ini adalah warisan. Aku dengar tentang kakekmu. Apa kamu butuh temanku menemani? Kamu pertama kali ke sana di malam seperti ini. Maaf merepotkanmu. Kita masih teman tidak apa-apa. Gedung mana? Di sini. Tipe rumahnya cukup bagus. Sekitarnya cukup nyaman. Berencana pindah. Bahkan jika aku ingin ganti rumah besar, aku juga akan jual ini beli rumah di tempat lain. Tidak apa-apa. Kalau tidak itu kejam untukku. Maaf. Hanya bercanda. Kupikir aku melihatmu beberapa kali. Ternyata bukan kamu saat kulihat lebih dekat. Oh well, hari ini. Kupikir mataku yang bermasalah. Senang bertemu lagi. Jangan gugup. Tidak perlu gugup saat menghadapiku. Maaf, Kenapa kamu minta maaf? ini semua salahku. Dalam hubungan kita. Maaf ini. Aku terlalu lama berhutang padamu. Tidak, kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Tan mendatangiku beberapa hari ini. Dia bilang padaku, dua orang yang saling mengenal dengan baik hanya bisa menjadi sahabat bukan kekasih. Aku terus bertanya pada diriku sendiri beberapa hari ini, bisakah aku menghadapi tekanan untuk selalu di sisimu? Jawabannya aku tidak tahu.
Mungkin kamu lebih mengenal dirimu daripada aku. Kamu melepas aku di saat yang sama. Kamu juga membebaskanku. Terima kasih sudah mengerti aku. Aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi di masa depan. Dah.